Pengantar Tadabbur Ma'iyah Padang Bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali Tadabbur Ma'iyah Padang Bulan ini, izinkan secara ringkas saya menguraikan beberapa hal berkaitan dengan posisi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang belajar dan tak akan pernah berhenti belajar, memahami pesan-pesan Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi umat manusia, termasuk kita semua. Uraian ini saya ambil dari hasanah para ulama yang selama ini telah memfokuskan perhatian dan kajiannya dalam subjek ulumul Quran. Setelah uraian singkat tersebut dengan judul Al-Quran Kitab Utama Umat Manusia, Cak Nun Muhammad Ainun Najib akan melengkapi dorongan dan kesadaran tadabbur kita terhadap Al-Quran dengan beberapa pijakan penting yang selama ini barangkali luput dari wawasan kita dalam upaya memahami Al-Quran. Dengan demikian, para jamaah ma'iyah atau siapa saja yang membaca tadabbur ini memiliki gambaran mengenai latar belakang dan prinsip yang mendasari tadabbur ini. Ada 3 istilah dalam kajian ilmu-ilmu Al-Quran, yang sebagian ulama memadankan maknanya dan sebagian lainnya membedakannya, yaitu tafsir, takwil, dan tadabbur. Ketiga istilah itu memang berkaitan erat, bahkan tumpang tindih. Terdapat irisan-irisan dari setiap istilah yang masuk ke istilah yang lain. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa ketiga istilah itu bisa dibedakan, baik secara etimologis maupun terminologis. Antara tafsir dan takwil. Secara etimologis, tafsir artinya membuka tabir, menampakkan, menerangkan, atau menjelaskan. Adapun makna terminologi tafsir adalah ilmu yang berhubungan dengan pemahaman kitab suci Al-Quran, penjelasan makna-maknanya, penyimpulan hukum-hukum dan hikmah-hikmahnya. Definisi lain menyebutkan bahwa tafsir adalah ilmu yang membahas tentang Al-Quran dari segi pemahaman terhadap maksud dan kehendak Allah, sebatas kemampuan manusia. As-Sabuni tahun 1980. Sedangkan takwil secara etimologis berarti mengembalikan, tapi kemudian berkembang maknanya menjadi penjelasan dan pengungkapan makna. Dalam Kamus Besar Lisanul Arab, takwil merupakan sinonim dari tafsir. Tapi kebanyakan ulama klasik dan kontemporer membedakan antara tafsir dan takwil. Secara terminologis, takwil didefinisikan sebagai pemaknaan ayat dengan makna yang berbeda dengan makna lahirnya. Yang dimaksud dengan makna lahir adalah makna etimologis yang dikenal secara umum. Dengan kata lain, takwil mengungkapkan makna batin atau tersembunyi yang menjadi maksud yang sesungguhnya dari penggunaan kata dengan alasan-alasan tertentu. Dengan demikian, antara tafsir dan takwil dapat dibedakan sebagai berikut. Pertama, tafsir menjelaskan makna lahir, takwil mengungkapkan makna batin. Kedua, tafsir berkenaan dengan makna lahir ayat yang jelas maksudnya, baik makna asal atau hakiki maupun makna kiasan atau majazi. Sedangkan takwil berkenaan dengan makna-makna tersembunyi yang penyimpulannya memerlukan perenungan dan pemikiran yang mendalam. Antara tafsir dan tadabbur. Tadabbur berasal dari kata dasar dabaro, artinya datang belakangan. Adbaro, membelakangi, dubur bagian belakang. Secara etimologis, tadabbur berarti melihat dan merenungkan akibat atau akhir dari sesuatu. Secara terminologis, tadabbur Al-Quran adalah merenungkan ayat yang telah dipahami maknanya secara umum untuk menjadikannya sebagai pelajaran bagi dirinya. Tadabbur juga berarti memahami pesan pokok satu ayat, kemudian menghubungkannya dengan apa yang telah dilakukan dan apa yang harus dilakukannya setelah memahami pesan tersebut. Maka lain dari tadabbur adalah menemukan pesan yang bersifat implisit di balik pesan eksplisit dari satu ayat atau rangkaian ayat. Dengan demikian, antara tafsir dan tadabbur bisa dibedakan sebagai berikut. Pertama, tafsir menjelaskan makna dan maksud dari ayat. Tadabbur menyingkap inti pesan dari ayat, menghayati dan mengaplikasikannya. Kedua, tujuan penafsir adalah memahami makna ayat. Tujuan pentadabbur adalah mengambil manfaat dari ayat sebagai pelajaran untuk menguatkan iman. Ketiga, tafsir diperintahkan kepada orang-orang yang memiliki kemampuan sesuai dengan kebutuhan. Tadabbur diperintahkan kepada semua orang agar mengambil pelajaran dari Al-Quran. Keempat,
Untuk melakukan penafsiran harus dipenuhi syarat-syarat penguasaan berbagai ilmu di samping syarat yang berkaitan dengan akidah dan akhlak. Untuk melakukan tadabbur tidak diperlukan banyak syarat kecuali pemahaman umum terhadap makna ayat, niat yang benar, dan kesungguhan untuk menemukan petunjuk. Kelima, tafsir menjadi kewajiban ulama sesuai bidangnya. Tadabbur menjadi kewajiban setiap mukmin. Mengapa tadabbur? Kajian Al-Quran di Ma'iyah Padang Bulan diarahkan kepada tadabbur karena dinilai sesuai dengan kebutuhan jamaah. Jamaah Ma'iyah Padang Bulan sangat heterogen dan sebagian besar awam ilmu-ilmu keagamaan. Oleh karena itu, yang diperlukan jamaah bukanlah kajian ilmiah, tapi kajian imaniyah amaliyah. Yang diperlukan bukan pemahaman Al-Quran secara meluas dan atau mendalam, tapi cukup memahami makna ayat secara umum, kemudian melakukan perenungan, penghayatan, lalu mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, pilihan ayat-ayatnya pun disesuaikan dengan kebutuhan untuk pembangunan jiwa dan kehidupan. Ahmad Fuad Effendi. Al-Quran kitab utama umat manusia. Tujuan dan kebutuhan semua dan setiap manusia dalam hidupnya adalah tenang, aman, sejahtera, dan selamat. Al-Quran adalah himpunan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan himpunan informasi lengkap tentang segala hal yang berkaitan dengan hulu hingga hilir hidup manusia. Jadi, Al-Quran adalah panduan tertulis yang disediakan oleh Pencipta manusia agar mengetahui jalan dan mengerti cara berjalan menuju kebutuhan hakikinya. Karena pandangan ini dipercaya tidak oleh 100% umat manusia, maka Al-Quran dipandang sebagai kitab atau bimbingan bagi kaum muslimin. Al-Quran adalah buku dan atau kepustakaan primer bagi setiap muslim maupun bagi kaum muslim seluruhnya. Dan karena Allah sendiri berkehendak, sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 3. Jadi bahasa Arab adalah bahasa utama setiap muslim dan seluruh kaum muslimin. Tidak logis dan tidak rasional jika tidak demikian. Akan tetapi, kalau faktanya di seluruh dunia tidak demikian, maka mestinya kaum muslimin berada di dalam keadaan global dunia, dalam proses pendidikan, kebudayaan, dan peradaban yang membuat mereka tidak menjadikan Al-Quran sebagai buku petunjuk utama mereka, serta tidak menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa wajib dan primer mereka. Di mana letak kesalahannya? Di samping hal-hal modernisasi dan globalisasi yang didominasi oleh kebudayaan Barat dan bahasa Inggris, mestinya sebab musababnya juga terdapat pada kaum muslimin sendiri, termasuk para ulama dan pemimpinnya. Sudah pasti ini merupakan PR atau hutang kita bersama yang harus dipahami, diidentifikasi, dipetakan, dan dirundingkan solusi-solusinya. Apalagi kalau tidak menjadikan Al-Quran sebagai kitab utama dan tidak menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa primer. Ternyata bisa mencerminkan kenyataan-kenyataan yang lebih substansial dan mendalam. Misalnya, bahwa yang tidak diutamakan bukan hanya Al-Quran dan bahasa Arab, tetapi mungkin juga Nabi Muhammad SAW dan para Rasul dan Nabi yang lain. Bahkan berarti memosisikan para malaikat dan Allah sendiri tidak dalam perhatian, pertimbangan, dan perhitungan primer dalam kehidupan kaum muslimin. Mungkin saja Tuhan dari mayoritas penduduk dunia, termasuk kaum muslimin sendiri, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tokoh utamanya bukan Muhammad SAW, melainkan berbagai idola dalam kehidupan dunia. Karena Allah, para malaikat, Nabi Muhammad, dan Al-Quran tidak menjadi bahan pertimbangan utama masyarakat dunia serta kaum muslimin dalam menjalani hidup, berkeluarga, memilih dan menempuh karir, menjalankan negara, pemerintahan, dan semua sistem dan perilaku kebudayaan masyarakat, maka sampai hari ini keadaan umat manusia di dunia menjadi sangat jauh dari refleksi yang dicerminkan oleh kandungan ayat-ayat Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa bermaksud membantah atau menegasikan banyak pemahaman yang sudah dikenal luas oleh kaum muslimin. Salah satu bahan untuk bersyukur dan bergembira adalah pernyataan Allah. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah 185. Kemudian,
Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Dengan memohon maaf kepada siapapun saja, kita menemukan menurut Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an bukanlah hudan lil ulama, melainkan hudan linnas, bukan petunjuk bagi para ulama, kaum intelektual, golongan terpelajar, scholars, ulul adab, ulul nuha maupun ulul absor, melainkan bagi semua manusia tanpa terkecuali. Harmoninya adalah dengan fakta wahyu bahwa Rasulullah Muhammad SAW diutus tidak untuk menjadi rahmatan lil mufassirin, melainkan untuk alam semesta dan isinya. Kalau untuk menjadi muslim sungguh-sungguh sehingga mencapai hidup aman, tentram, sejahtera, dan selamat dunia akhirat, manusia harus memahami atau menguasai dalam tanda petik. Menguasai Al-Quran, ini adalah istilah berbahaya dari hasanah alam pikiran modern. Dan untuk memahami Al-Quran, manusia harus menafsirkannya atau menguasai ilmu tafsir, misalnya mengetahui bahasa Arab, lengkap dengan ilmu nahwu, shorof, dan balaghah, mengetahui asbabun nuzul, ilmu usul fikih, ilmu qiraah, ilmu tauhid, ilmu nasih mansuh, serta mengetahui hadis-hadis Nabi, maka jumlah kaum yang benar-benar muslimin di dunia ini mungkin paling banyak hanya 2-3% dari yang ada sekarang. Mungkin asumsi ini salah, tetapi tidak terbantahkan bahwa mayoritas kaum muslimin di dunia tidak mengerti bahasa Arab dan Al-Quran. Kalau dipersyarati dengan kelengkapan syarat menafsirkan, maka jumlahnya menjadi semakin sedikit. Apalagi sebagian ulama menyatakan, proses penafsiran Al-Quran tidak serta-merta menggunakan logika otak-atik saja, atau bahkan hanya menggunakan terjemah Al-Quran tanpa didasari pengetahuan yang mumpuni. Itu terbukti dari penjelasan di atas bahwa ada banyak ilmu yang harus dikuasai sebelum melakukan proses penafsiran. Juga pernyataan beberapa kelompok atau aktivis agama kerap kali menggunakan penalaran sendiri untuk menafsirkan dalil-dalil agama, khususnya Al-Quran. Ketika mengetahui 1-2 ayat Al-Quran dan mengetahui artinya, seringkali kelompok-kelompok ini dengan mudahnya menempatkan pemahaman sendiri dalam teks Al-Quran tersebut. Peringatan tersebut benar dan bisa dipahami kebenaran maksudnya. Tetapi salah satu akibatnya adalah kaum muslimin menjadi dihinggapi rasa takut dan rasa kecil hati untuk mendekati Al-Quran. Wahyu Allah Subhanahu wa taala menjadi sesuatu yang mewah dan elit sehingga sukar menemukan kandungan ayat hudan linnas. Al-Quran menjadi seperti gunung besar, sangat tinggi dan terjal, sehingga kaum muslimin bisa menjadi merasa kurang sanggup untuk mendakinya. Sebagian bahkan bisa merasa sudah lelah hanya dengan memandang ketinggian gunung itu. Meskipun tidak ada ayat Al-Quran yang secara eksplisit menganjurkan atau memerintahkan agar manusia melakukan tafsir, syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sendiri menganugerahkan petunjuk. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Quran Surat An-Nisa ayat 82. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Quran Surat Muhammad ayat 24. Allah merumuskan posisi negasi dari tadabbur adalah hati yang tertutup atau terkunci. Tadabbur tidak dinisbahkan kepada kualitas kepandaian melainkan kepada kondisi hati yang terbuka atau tertutup. Sementara pengenalan umum tentang tafsir adalah orientasi kepada kecanggihan intelektual, keluasan ilmu, dan ketajaman berpikir. Puncak akal pikiran adalah kepandaian, sedangkan puncak kualitas hati adalah keikhlasan dan kemuliaan. Kepandaian memuat kecenderungan yang bisa mendorong manusia menjadi takabur, sementara pencapaian utama hati adalah keikhlasan dan kemuliaan. Kegiatan tafsir sangat mengungkung diri pada persyaratan kepandaian dan luasnya pengetahuan, sementara tadabbur mengutamakan output atau hasil atau keluaran pada iman dan akhlak pelakunya. Tafsir memastikan bahwa pelakunya pasti manusia intelektual yang unggul. Tadabbur mempersyaratkan pelakunya menjadi manusia yang lebih kuat imannya, lebih mendalam dan setia takwanya, serta lebih sabar dan tahan tawakalnya. Rumusan Allah Subhanahu wa taala am ala qulubin aqfaluha tidak membatalkan kecanggihan tafsir, tetapi membatalkan bahwa itu tadabbur.
Dunia hari ini sangat memerlukan manusia yang meskipun tidak sungguh-sungguh mengerti Al-Quran secara keseluruhan dan bahasa Arab yang seksama, meskipun hanya mampu bersentuhan dengan 1-2 ayat, tetapi memperjuangkan dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, lebih beriman, bertakwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mestinya karena kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, wahyunya tidak hanya bisa diserap oleh rasio, akal dan kecanggihan intelektual, tetapi juga oleh jiwa yang senantiasa menyucikan diri, oleh hati ikhlas dan tidak tertutup, bahkan oleh setiap sel dan mengalirnya darah di tubuh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan itu semua, insya Allah semua muslim dan kaum muslimin bergembira dan bersyukur bahwa kegiatan tafsir maupun tadabbur sama-sama penting dalam posisinya masing-masing, serta dalam harmoni dan keseimbangan antara keduanya. Karena para pelaku baik tafsir maupun tadabbur, insya Allah sama-sama hamba Allah yang bertakwa. Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, niscaya merupakan petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Muhammad Ainun Najib.